Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 3. Nah, di sini pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai exercise week 3, yaitu jawaban dari tugas yang telah kami kerjakan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 kelas D013 yang diampu oleh Ibu Dr. Tantina Haryati SE MAKS, kemudian ada juga Ibu Meilena Rahma Salisa SAK MAK. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Agung Budianto dengan MPM akhir 130. Yang kedua Marsha Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rakila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Rizky Widodo dengan MPM akhir 284. Dan yang ketujuh ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan MPM akhir 292. Nah, yang pertama di sini ada soal E4.9 di mana soal laporan laba rugi dengan laba ditahan. Di sini ada penjualan bersih sekitar 1.200.000. Terus COGS atau harga pokok penjualan di sini ada 780.000. Terus selanjutnya ada selling expense, yaitu biaya penjualan ada 65.000. Terus selanjutnya ada administrasi expense sekitar 48.000. Dividen revenue ada 20.000. Selanjutnya ada interest revenue sekitar 7.000. Selanjutnya ada rate of inventory due to absolute sense sekitar 80.000. Selanjutnya ada depreciation expense omitted by accident in 2021 sekitar 40.000. Selanjutnya ada interest expense 50.000. Selanjutnya ada cash dividend deadline sekitar 45.000. Selanjutnya ada retained earning in Desember 31 atau laba ditahan pada 31 Desember sekitar 980.000. Selanjutnya ada effective tax rate of 34% atau tarif pajak efektif sebesar 34% di semua barang. Nah, di sini kita disuruh membuat yang pertama itu ada membuat laporan laba rugi di tahun 2022. Diasumsikan bahwa terdapat 60.000 lembar saham biasa yang beredar. Terus yang kedua disuruh buat laporan laba rugi ditahan untuk tahun 2022. Nah, yang pertama kita disuruh buat income statement atau laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Nah, di sini kita ada penjualan, kita masukkan net sales-nya itu sekitar 1.200.000. Selanjutnya ada COGS atau harga pokok penjualan. Kita masukkan 780.000, menghasilkan gross profit atau laba kotor sekitar 420.000. Nah, 420.000 ini dari net sales dikurangin sama COGS yang menghasilkan 420.000. Selanjutnya di sini ada selling expense, biaya penjualan. Kita masukkan sekitar 65.000.
Selanjutnya ada administrasi expense. Biaya administrasi sekitar 48.000. Selanjutnya kita masukkan worth of inventory atau penghapusan persediaan sekitar 80.000, menghasilkan income from operation atau pendapatan dari operasi. Kita jumlah dari 420.000 dikurangin total biaya pengeluaran sekitar 193.000, menghasilkan income from operation sekitar 227.000 dari gross profit dikurang sama biaya pengeluaran sekitar 193.000. Selanjutnya ada dividend revenue sekitar 20.000. Selanjutnya ada interest revenue atau pendapatan bunga sekitar 7.000. Kita masukkan. Selanjutnya ada interest expense, yaitu biaya bunga sekitar 50.000. 20.000 ditambah 7.000 dapat 27.000. Dikurangin sama interest expense, yaitu biaya bunga 50.000, jadinya 23.000. Di situ income from operation sekitar 227.000 dikurangin 23.000, menghasilkan income before tax atau pendapatan sebelum pajak sekitar 204.000. Selanjutnya kita masukkan income tax expense atau beban pajak penghasilan sekitar 69.360, menghasilkan net income sekitar 134.640 dari 204.000 dikurang sama 69.360, menghasilkan 134.640. Selanjutnya ada outstanding shares atau saham yang beredar, itu sekitar 60.000. Kita bagi dari 134.640, kita bagi saham yang beredar itu 60.000, menghasilkan earning per share atau laba per saham itu sekitar 2,24. Yang kedua, kita diminta untuk membuat retained earning statement untuk TAL Ltd pada periode per 31 Desember 2022. Nah, untuk penyusunannya kita mulai dari mencantumkan saldo laba dari akhir tahun sebelumnya, yaitu 31 Desember 2021 sebagai saldo awal di 1 Januari 2022. Nah, namun terdapat koreksi pada periode sebelumnya karena ada beban penyusutan yang lupa dicatat di tahun 2021. Jadi kita input saldo laba pada 1 Januari 2022 sebesar 980.000, kemudian dikurangi dengan 26.400 yang diperoleh dari 40.000 dikalikan dengan 34% yang merupakan tarif pajak. Jadi kita kurangi saldo laba dengan koreksi beban penyusutan 980.000 dikurangi 26.400, kita peroleh hasilnya $953.600. Nah, kemudian kita akan menambah hasilnya dengan
income statement sebesar 134.640.000 dolar. Jadi kita dapatkan total 1.088.240.000 dolar. Kemudian kita kurangi dengan dividen sebesar 45.000, maka retained earnings di akhir periode kita dapatkan 1.043.240 dolar. Selanjutnya di sini ada soal E5.14, yaitu terdapat laporan posisi keuangan dari perusahaan Lopez Inn pada awal dan akhir tahun 2022. Ini adalah sebagai berikut. Yang kemudian di sini ada aset, yaitu terdiri dari peralatan, yaitu pada awal tahun sebesar 22.000, kemudian akhir tahun sebesar 39.000, sehingga terjadi increase pada akhir tahun sebesar 17.000. Kemudian ada less akumulasi depreciation equipment, yaitu pada awal tahun sebesar 11.000, kemudian akhir tahun sebesar 17.000, sehingga terjadi increase pada akhir tahun sebesar 6.000. Kemudian ada piutang usaha pada awal tahun sebesar 88.000, kemudian akhir tahun sebesar 91.000, sehingga terjadi increase pada akhir tahun sebesar 33.000. Kemudian ada cash, yaitu pada awal tahun sebesar 13.000 dan akhir tahun sebesar 45.000, sehingga terjadi increase pada akhir tahun sebesar 32.000, sehingga total aset pada awal tahun itu sebesar 112.000. Kemudian total aset akhir tahun sebesar 158.000. Kemudian di sini ada equity dan liabilities, yaitu terdapat modal saham sebesar pada awal tahun sebesar 80.000, kemudian akhir tahun sebesar 100.000, kemudian terjadi increase pada akhir tahun sebesar 20.000. Kemudian ada laba ditahan pada awal tahun sebesar 17.000, pada akhir tahun sebesar 38.000, sehingga terjadi increase pada akhir tahun sebesar 21.000. Kemudian ada piutang usaha pada awal tahun sebesar 15.000, kemudian akhir tahun sebesar 20.000, sehingga terjadi increase 5.000. Jadi total equity dan liabilities pada awal tahun sebesar 112.000, kemudian total equity dan liabilities akhir tahun yaitu sebesar 158.000. Kemudian ada informasi tambahan, yaitu laba bersih sebesar 34.000 dan dividen sebesar 13.000. Kemudian di sini kita disuruh membuat laporan arus kas untuk tahun 2022. Oke, selanjutnya di sini adalah soal dari E5.14, yaitu statement of cash flow. Di sini diketahui kalau cash flow dari operating activities-nya itu yang pertama the net income sebesar 34.000, lalu ditambah dengan depresiasi expense itu 6.000. Ini lalu di bawahnya ada adjustment reconcile net income to net cash provided by operating activities, yaitu ada increase account receivable yaitu 3.000 dan increase account payable 5.000. Nah, di sini increase account receivable-nya itu dikurangi sehingga didapatkan 34.000 ditambah 6.000 dikurangi 3.000 ditambah 5.000 menghasilkan net cash provided by operating activities-nya yaitu 42.000. Lalu cash flow from investing activities yaitu hanya ada purchase of equipment sebesar 17.000. Di sini itu minus karena asetnya bertambah karena membeli equipment, sehingga net cash used by investingnya yaitu minus 17.000. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan jawaban dari laporan arus kas dari perusahaan Lopez Inn, yaitu selanjutnya kita akan mencari arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu terdiri dari penerbitan modal saham biasa yaitu sebesar 20.000, kemudian kita kurangi dengan
pembayaran dividen sebesar 13.000, sehingga dari hasil dari arus kas bersih dari financing aktivitas yaitu sebesar 7.000. Nah, kemudian kita akan mencari net increase in cash, yaitu caranya dari arus kas bersih dari operating activities kita kurangi dengan arus kas bersih dari investing activities, kemudian kita jumlahkan dengan arus kas bersih dari financing activities, sehingga jumlah dari net increase in cash yaitu sebesar 32.000. Nah, kemudian untuk mencari kas akhir tahun yaitu dengan net increase in cash sebesar 32.000 dijumlahkan dengan kas awal tahun yaitu sebesar 13.000, sehingga hasil dari kas akhir tahun yaitu sebesar 45.000. Selanjutnya kita akan membahas soal P5.2. Nah, soal ini diminta untuk menyusun classified statement of financial position neraca yang diklasifikasikan untuk perusahaan Montoya SA pada tahun 2022 berdasarkan daftar akun yang diberikan. Nah, langkah pertama dalam menyusun statement of financial position atau neraca adalah mengelompokkan setiap akun ke dalam kategori yang sesuai, yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, pada bagian aset lancar ini, akun yang termasuk adalah kas sebesar 360.000 euro, trading securities sebesar 121.000 euro, notes receivable 445.700 euro. Nah, income taxes receivable sebesar 97.630 euro, inventory 239.800 euro, dan prepaid expense 87.920 euro. Jumlah seluruh aset lancar tersebut adalah 1.352.050 euro. Nah, selanjutnya dihitung aset tidak lancar yang terdiri dari land sebesar 480.000 euro, buildings 1.640.000 euro, dikurangi accumulated depreciation buildings 270.200 euro, sehingga nilai bersih bangunan menjadi 1.369.800 euro. Equipment sebesar 1.470.000 euro dikurangi accumulated depreciation equipment yaitu 292.000 euro, sehingga nilai bersih peralatan menjadi 1.178.000 euro, serta goodwill itu sebesar 125.000 euro. Nah, total aset tidak lancar adalah 3.152.800 euro. Total keseluruhan aset diperoleh dengan menjumlahkan aset lancar dan aset tidak lancar. Diperoleh aset lancarnya itu 1.352.050 euro dijumlah dengan aset tidak lancar yaitu 3.152.800 euro. Nah, totalnya 4.504.850 euro. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liability dan equity pada perusahaan. Nah, yang pertama kita lihat dari current liability atau kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu 1 tahun atau dalam waktu tempo 1 tahun. Nah, current liability yaitu terdiri yang pertama account payable sebesar 490 euro dan notes payable sebesar 265 euro dan payroll tax payable sebesar 177.591 euro dan income tax payable sebesar 98.362 euro, dan yang kelima atau yang terakhir rent payable sebesar 45 euro. Nah, sehingga kita menemukan total current liability atau kewajiban jangka pendek sebesar 1.073
€75.953. Nah, kita lihat juga dari long term liabilities atau kewajiban jangka panjang. Nah, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, yang long term liabilities atau kewajiban jangka panjang ini terdiri dari yang pertama bonds payable sebesar €285 dan yang kedua long term rental obligation sebesar €480. Yang ketiga atau yang terakhir unsecured notes payable sebesar €1.600. Nah, sehingga kita menemukan total dari kewajiban jangka panjang sebesar €2.365. Nah, jadi total dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang itu ditotal, sehingga total dari liabilities yaitu sebesar €3.440.953. Nah, kemudian kita akan menghitung ekuitasnya, yaitu yang pertama kita perlu tahu share capital ordinary-nya itu berapa. Kan di soal itu sudah tertera bahwa share capital ordinary adalah 200.000. Kemudian share capitalnya juga sudah tertera sebesar 150.000. Nah, kemudian kita juga perlu return earning, tapi kita kan belum tahu karena di soal belum ditentukan itu berapa. Jadi kita perlu mencari tahu terlebih dahulu. Nah, return earning ini dicari dengan cara total aset yaitu 4.548.050 kita kurangi dengan total liabilities yaitu 1.075.953. Nah, kemudian kita kurangi juga dengan share capital yaitu 350 yaitu dari pertambahan 200 dan 150. Kemudian dari total semuanya jika kita kurangi didapatkanlah 713.897. Nah, kemudian untuk menghitung ekuitas, share capital ordinary, share capital preference, dan return earning ini kita tambahkan, yang kemudian dihasilkan adalah 1.063.897. Nah, dari semua perhitungannya telah dihitung tadi, baik dari aset, liabilities, dan ekuitas, maka didapatkan untuk total liabilitas dan equity-nya itu adalah 4.504.850. Nah, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, dan semoga dari pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.